Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam. Jumpa lagi dengan Kong Teguh di Rek News Channel. Kali ini saya akan berbicara tentang Tan Malaka, tapi hanya pada saya membatasi diri pada Tan Malaka ketika dia menjadi dalam tanda kutip guru di perkebunan Senembah atau Senembah Maskapai di Tanjung Morawa, Deli, Sumatera Timur, kini menjadi Sumatera Utara. Oke, tanpa berlama-lama, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan yang umum dan juga dengan pengetahuan yang sudah ada, bahwa Tan Malaka pernah menjadi guru di Sumatera Timur, tepatnya di perkebunan Senembah. Namun, ketika kita mengkaji, ketika kita membaca ulang biografi dia dan kemudian tinjauan-tinjauan atas berbagai banyak tulisan tentang Tan Malaka pada periode itu, kita menemukan banyak kejanggalan. Kita mungkin harus bertanya-tanya barangkali, apakah benar dia pernah menjadi guru di Senembah Maskapai atau perkebunan Senembah? Oke, saya akan mulainya dengan perjalanan Tan Malaka, mulai dari Bukit Tinggi sampai ke Senembah Maskapai. Tan Malaka lulus dari Quack School di Bukit Tinggi atau tepatnya di Fort Cook, Bukit Tinggi tahun 1913. Sebagai anak orang kaya dan kemudian keturunan bangsawan, tidak sulit baginya untuk melanjutkan sekolah ke negeri Belanda. Dia bersekolah di Rick Quack School di Haarlem, lulus tahun 1919. Di Belanda, dia berkenalan dengan C.W. Jensen, direktur Senembah Maskapai. Keduanya menjalin persahabatan yang barangkali cukup akrab, sampai kemudian C.W. Jensen menawarkannya bekerja di Senembah Maskapai. Pada saat itu, Senembah Maskapai berencana membuat sekolah atau mendirikan sekolah bagi anak-anak kuli kontrak. Tentu saja sebagai seseorang lulusan sekolah guru, Tan Malaka sangat tertarik. Berangkatlah dia dari Haarlem di negeri Belanda ke Deli. Tahun 1920 dia mulai aktif mendirikan sekolah itu. Dia menyusun kurikulum, dia mendatangkan tenaga pengajar dan sebagainya. Pada saat itu, C.W. Jensen mengemukakan pendapatnya, mengemukakan rencana yang sebenarnya, bahwa sekolah yang dimaksud adalah sebuah sekolah untuk kepentingan perusahaan. Sekolah itu akan mengajarkan anak-anak kuli kontrak tidak hanya baca tulis berhitung, tetapi mempersiapkan anak-anak sebagai buruh kuli rendahan. Untuk mengontrol sekolah itu tidak terpapar berbagai macam ideologi nasionalisme dan segala macam ideologi yang berkembang pada saat itu, C.W. Jensen memutuskan sekolah menggunakan bahasa Jawa dengan alasan peserta didik atau anak-anak yang terlibat dalam mengajar, kebanyakan, sebagian besar adalah anak-anak kuli kontrak yang berasal dari Jawa. Untuk hal ini, C.W. Jensen mengutus seseorang ke Pulau Jawa mencari tenaga pengajar, mencari orang-orang Jawa yang bisa menjadi pendidik. Saya nggak tahu atau saya belum menemukan berapa orang-orang Jawa yang dibawa dari Pulau Jawa ke Deli untuk menjadi pendidik. Tetapi Tan Malaka terlibat di dalamnya selama 1 tahun. Jadi antara kira-kira Januari 1920 sampai Desember 1920, Tan Malaka terlibat dari pendirian, dari persiapan sekolah itu. Tetapi ketika pada saat sekolah itu sudah mulai aktif, muncul pertanyaan, apakah Tan Malaka mengajar dalam arti berdiri di depan kelas
lalu kemudian memberikan pengarahan kepada anak-anak didiknya? Menurut saya tidak, karena sekolah itu dengan bahasa pengantar Jawa, bahasa Jawa. Tan Malaka tidak bisa berbahasa Jawa. Dia pada saat itu belum pernah ke Pulau Jawa. Jadi banyak sejarawan meragukan dia berdiri di depan kelas dan mengajar anak-anak dalam bahasa Jawa. Tetapi dia hanya terlibat sebagai tenaga administrator. Selama sebagai tenaga administrator di sekolah itu, Tan Malaka kerap bersitegang dengan para administrator kebun di perkebunan Senembah yang rata-rata kulit putih. Tan Malaka kerap mengatakan bahwa pendidikan itu harus membebaskan, harus mencerdaskan, tidak mempersiapkan anak-anak sebagai kuli. Tapi para administrator mengatakan sekolah di Senembah itu adalah pemborosan. Sama sekali tidak penting, karena perkebunan Senembah sudah besar dan banyak kuli yang akan juga masuk. Jadi tidak dibutuhkan pendidikan untuk para anak-anak kuli kontrak pada saat itu. Pertanyaannya adalah, seperti apa sebenarnya sekolah di perkebunan Senembah itu? Ada yang mengatakan ini adalah ambak school atau sekolah pertukangan. Oke, prakteknya seperti begini. Siswa atau saat itu, pada saat lebih tepatnya adalah sebelum Tan Malaka meninggalkan sekolah itu, jumlah siswanya 2.500. Anda bisa bayangkan begitu betapa besarnya itu sekolah. 2.500 peserta didik itu, saya nggak tahu dibagi ke dalam atau berapa kelas, tetapi ada yang mengatakan begini. Anak-anak pada pagi hari antara jam 8 sampai jam 11 itu diajarkan baca, tulis, menghitung dan semua pelajaran-pelajaran formal lainnya. Sore hari anak-anak itu diajarkan pertukangan, mulai dari furniture, perbengkelan, menganyam, sampai kemudian dipersiapkan menjadi buruh kuli, menjadi buruh selanjutnya di perkebunan tembakau, yaitu menyortir tembakau. Itu berlangsung selama 4 tahun. Tidak ada sistem kenaikan kelas, tidak ada sistem kelulusan, tidak ada sistem ujian, karena ini sekolah lepas dari kurikulum pemerintah Hindia Belanda. Sekolah ini tidak mengajarkan bahasa Melayu, bahasa Belanda, sama sekali tidak. Sekolah ini lepas, sekolah ini hanya untuk kepentingan perkebunan di masa depan, terutama ketika perkebunan membutuhkan kuli-kuli terampil, kuli-kuli kontrak yang tidak lagi didatangkan dari Jawa tanpa keterampilan, tetapi kuli-kuli yang sudah siap pakai pada usia sangat muda. Itulah tujuan pendidikan ini. Dalam situasi seperti begitu, Anda bisa bayangkan Tan Malaka yang begitu idealis selalu berbenturan dengan para administrator perkebunan. Terakhir, dia berbenturan dengan mitranya sendiri, C.W. Jensen. Tan Malaka kecewa luar biasa dengan pendidikan yang dilakukan di perkebunan Senembah. Januari 1921, dalam situasi yang sudah tidak tahan lagi, Tan Malaka meninggalkan Delhi. Pada saat itu, dia hanya menerima sisa gaji yang belum dibayarkan, yaitu 2 bulan. Jumlah sisa gajinya tidak diketahui, dan juga tidak ada data tentang berapa dia menerima gaji per bulan. Ada yang mengatakan 185 gulden, tetapi ada yang mengatakan 300 gulden lebih. Yang pasti adalah dia menerima gaji setara dengan administrator kulit putih, karena dia punya kualifikasi pendidikan yang sangat memadai. Itu aja. Dia meninggalkan Delhi dengan meminta 2. Yang pertama adalah gajinya dibayarkan sisa gajinya selama 2 bulan, dan tiket kelas 1 kapal untuk pergi ke Semarang.
Dia meninggalkan Delhi dengan saya nggak tahu bagaimana perasaannya. Tetapi menurut saya pengalaman mendirikan sekolah di perkebunan Saidambah adalah titik balik, atau adalah memberikan pengalaman dia untuk tahu bagaimana seharusnya sekolah untuk bangsa ini dibentuk. Sekolah yang dia idam-idamkan adalah sekolah yang tidak menjinakkan, sekolah yang membebaskan dari kebodohan, sekolah yang mengajarkan tentang perbedaan kelas, sekolah yang mengajarkan tentang nasionalisme, sekolah yang menuju Republik Indonesia Merdeka, dan sebagainya. Itulah yang kemudian gagasan-gagasan itulah yang kemudian dia bawa ke Semarang tahun 1921, dan di Semarang bersama Semaun dari Sarekat Islam, Tan Malaka mendirikan Sekolah Rakyat atau lebih dikenal dengan Sarekat Islam School atau SI School, sebuah sekolah yang di mana Tan Malaka mengaplikasikan semua gagasannya tentang pendidikan bangsa ini. Demikian penuturan saya tentang Tan Malaka pada episode dia berada di Tanjung Morawa, atau pada saat dia dalam tanda kutip menjadi guru, menjadi pengajar di perkebunan Saidambah. Sampai jumpa dengan Konkret di Rek News dengan tema-tema yang lebih menarik berikutnya.